Iya, nih. Bapak kenapa senang? Kenapa Kak? Karena saya paling cantik sendiri di atas. Betul Kak, ada komen sendirian di sini. Iya dong. Bang, Ya. kita mau ngapain di sini? Kita di sini tuh mau memuji nama Tuhan Kak. Oh, hari ini hari Minggu ya? Betul, hari ini hari Minggu. Tapi sebelumnya kita sapa dulu dong pemain Betul, musik Kak. kita. Betul. Coba dari sebelah kiri, sebelah kanan Bang Clinton. Ada di sini ada Bang Anto, tepuk tangan. Apa kabar Bang? Apa kabar Bang? Baik, kawan kakak. Oh. Puji Tuhan. Sekarang Sebelah kiri. kakak Nomi. Apa kabar Bang Evan? Sehat? Semangat tuh. Semangat, tepuk tangan semua. Nah, kita sudah menyapa pemain musik. Sekarang coba Bang Clinton sapa adik-adik yang di rumah. Oke, kita sapa ya Kak adik-adik Ya, di rumah coba. ya. Oke, apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Semangat ya. Kayaknya masih pada lemes nih Kak. Mungkin ada yang baru bangun. Ya, Tuh. udah berarti udah mandi belum nih? Coba adik-adik teman dia apa belum? Udah. Oh, udah, Kak, ternyata. Kan udah mau memuji nama Tuhan, mau siap-siap nih Bang Clinton. Nah, supaya lebih semangat lagi adik-adik. Iya Kak. Kakak undang yuk, bangkit berdiri dulu yuk. Ayo, adik-adik, Kita bangkit mau berdiri. gerak-gerakin badan kita. Betul, Bang Clinton hari ini seneng ya? Senang dong pada bisa memuji nama Tuhan. Iya. Adik-adik Kak. Nah, adik-adik karena kita semua hari ini senang, kita mau nyanyi lagu di sini senang, di sana senang. Pakai gaya ya. Ayo Bang. Jangan lupa senyum. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kami senang, karena di tengah-tengah Di lawan sampai putar badan. Hati ini senang, senang, di tengah-tengah. Di lawan sampai putar badan. Belum semangat ya Belum ini. semangat. Bang Clinton, Iya Kak, semangat ya. semangat. Apa kita mau ulang lagi lagunya Kak? Ulang lagi dong adik-adik ya. Oke. Coba semuanya bangkit berdiri, ikutin Iya. gaya kakak Naomi sama Bang Clinton. Oke, Kak. Memuji Tuhan harus semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Ayo Oke, Bang. ayo Bang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di mana-mana di Tuhan. Goyang-goyang. Oke, sudah semangat Bang? Sudah dong Kak, sudah semangat. Kakak Naomi ngos-ngosan. Sekarang kita nyanyi lagi Kak. Nah, adik-adik di rumah udah semangat kan? Oke, kalau begitu masih bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita. Kita Iya. mau nyanyi lagu apa Bang Clinton? Kita nyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Oke, ayo Bang. Ayo Bang. Jangan lupa senyum ya. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya
akan dipimpin oleh Bang Clinton. Ayo Bang. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita dalam doa. Ya, selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan ya Tuhan. Mulai dari kami tidur malam hingga pagi hari ini Kau bangunkan dengan hati yang ceria, dengan hati yang bersuka ya Bapak. Ya Bapak, sekarang Tuhan kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan cerita dari kakak dan abang serta pendeta yang akan membawakan cerita ya Tuhan. Ya Bapak, berkatilah adik-adik kami supaya adik-adik kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan dengan baik dan mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Ya Bapak, berkatilah juga kami ya Tuhan, kakak-kakak sekolah minggunya ya Bapak. Ya Bapak, sebelum kami memulai ibadah kami, alangkah lebih baiknya kami meminta ampun, mohon maaf kepada-Mu ya Bapak atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan kekasih namanya, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, boleh duduk ya Bang Clinton ya, boleh duduk lagi. Nah Bang Clinton, Iya. sekarang kan bulan Mei ya. Betul, sekarang bulan Mei kan. Kemarin itu di bulan Mei ini nih kita Iya. merayakan apa ya? Di bulan April itu kita mengadakan acara Paskah Kak. Itu bulan April Iya. kemarin, bulan yang lalu kita merayakan Paskah. Ah. Bulan Mei kita Bulan Mei. merayakan apa? Parel sekolah minggu. Nah kita happy ya, puji Betul. Tuhan ya, setiap tahun kita bisa merayakan Parel sekolah minggu. Betul. Nah adik-adik harus tetap terus semangat ya, walaupun ibadah sekolah minggunya masih online ya Bang ya. Ini ya, tetap berdoa biar kita bisa ketemu secara offline. Oh, Kak. iya. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu lagi Bang. Kita nyanyi lagu apa nih Bang? Kita nyanyi lagu Segala Puji Syukur Kak. Oke, ayo Bang. Ayo Bang. Iya Kak, Kita gimana? mau masuk ke hukum Taurat ya? Betul, kita akan baca hukum Tauratnya Kak. Bang, sebelumnya Hah? hukum Taurat itu ada berapa banyak Bang? Hukum Taurat itu totalnya ada 10 Kak. Oke, 10. Nih Iya. kita nggak jemu-jemu ya untuk Iya. mengingatkan adik-adik ya supaya adik-adik hafal. Betul Kak. Taurat pertama sampai 10, tapi nggak hanya dihafal, harus diapain lagi Bang? Harus dilakukan Kak perintah Tuhan itu Kak. Iya. Susah nggak Bang? Ya, walaupun susah harus tetap dilakukan setiap hari Kak, harus terus berusaha Kak. Harus tetap semangat ya melayani Betul. Tuhan ya. Betul Kak. Untuk minggu ini kita dari hukum Taurat ke berapa Bang? Untuk minggu ini kita ada 9 dan 10 Kak yang akan Oke, kita hukum baca. Taurat 9 dan hukum Taurat 10 berarti Iya. Kakak Nomi yang 9, Bang Clinton yang 10. Oke, Kak. Nah, adik-adik yang di rumah boleh ikutan
ya. Oke. Kita mulai ya. Utaran ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Oke, hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Oke. Nah Bang, sekarang Iya, Bang. kita mau nyanyi lagu pakai bahasa Batak. Bang Clinton orang apa sih? Bang Clinton, aku orang Batak. Batak. Marganya apa Bang? Marganya Nenggolan Lumban Raja Pak. Nah Bang, berarti Abang bisa bahasa Batak dong? Bisa dong, tapi dikit-dikit Nah, katanya. jadi sekarang kita mau nyanyi lagu bahasa Batak dulu ya Bang ya. Iya Kak, kita harus. Judulnya apa nih Bang? Judulnya Molo Jesus Dongani. Ini juga lagu bulanan kita nih Pak, bulan Mei ini. Ya, berarti adik-adik tuh sebenarnya udah hafal dong ya. Iya, Karena kan ini Pak. kita ini minggu terakhir ya. Betul, minggu terakhir bulan Aduh, Mei. kayaknya cepet banget ya Bang Clinton ya. Iya cepet banget udah bulan Mei aja Bentar Kak. lagi udah mau Desember. Betul. Bakalan deh. Betul Asik. Kak. Oke, kita nyanyikan lagu Molo Jesus Dongani. Ayo Bang. Ayo Bang. Oke Kak, sekarang kita mau baca epistel. Epistel untuk bulan ini. Iya. Ini dari Amsal 15 ayat 13. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik di rumah ya. Kita baca dari ayatnya dulu ya Bang ya. Betul, ayatnya baru isinya. 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, kita harus bergembira. Tidak boleh bersedih hati. Karena tadi kalau bersedih patah semangat. Betul Kak. Patah semangat jadinya apa nih Bang? Lemes Kak. Lemes, sekolahnya terganggu, Betul. nilainya jadi jelek. Betul, Kak. Hasil apa? Mama papa jadi Sedih. Pokoknya adik-adik yang di rumah harus selalu semangat. Nah, Bang Clinton, tadi Iya. kan kita udah bahasa Batak ini. Betul Kak. Ternyata tuh ada bahasa Indonesianya. Iya Kak, ternyata ada bahasa Indonesianya. Iya. Sekarang kita mau nyanyi yang lagu Versi Indonesia ini ya, bahasa Betul, Indonesianya pakai lah ya. Indonesianya, Judul, Kak. tadi apa judulnya Bang? Bahasa tadi Bataknya? judulnya adalah Molo Jesus Dongani. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan jadi Bila Yesus serta. sertamu. Oke adik-adik, kita nyanyi ya. Oke, Ayo, ayo Bang. Jangan lupa semangat. Yesus
Tadi kita sudah baca ayat epistel itu sekaligus ayat hafalan kita, Pak. Bah, berarti Ya. kalau ayat hafalan, adik-adik udah ada yang ngirim video hafalannya dong. Pasti Kak, sudah ada yang ngirim video hafalan. Oke, kalau begitu kita saksikan ya Bang ya. Iya, kita dengar ya Pak. Oke. Dadah. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Horas, horas, horas. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hoas, hoas, hoas. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira Membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Wih, hebat. Kalau kita menjadi negara luar biasa. Nah, Bang, Ya Kak. bagaimana kalau adik-adik yang lain mau mengirimkan ayat hafalan kayak teman-teman yang Nah, sekarang? oke. Jadi untuk adik-adik yang lain mau seperti yang sekarang Teman-teman kita ini yang saat teman-teman ini. ya bisa ngirim ke guru-gurunya masing-masing. Kelasnya masing-masing ya. Betul, Kak, guru kelasnya masing-masing atau ya bisa ngirim Bebas ke lah. guru ke yang dikenal Kak gitu. Ya, bebas ya. Pokoknya ayo adik-adik tuh. Mau yang sudah, mau yang belum, ayo dikirim. Jangan Iya. lelah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul, Oke? Kak. Nah, biar lebih ingat lagi, Iya. kita baca bareng-bareng lagi, Bang. Betul Kak, biar lebih Ya, ingat kita- adik-adik yang di rumah sama ya. Betul, Baca baca bareng-bareng. bareng-bareng. Dari Oke. ayatnya Ya. baru isinya. Isinya. Ya. 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya. Oke Kak. Nah, Bang, Ya. sudah masuk ke ibadah nih, mau mendengarkan firman Firman Tuhan. Tuhan. Betul. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita Kak. Nggak boleh jalan-jalan lagi, Nah, nggak betul. boleh colek-colek adik kakaknya. Pokoknya Betul. harus duduk yang rapi, manis. Iya. Dibuka Alkitabnya, Iya. mungkin yang kelas yang besar, kelas tanggung bisa disediakan buku Pulpen. tulis ya, pulpen ya. Betul. Siapa tahu nanti pendetanya Iya. itu ada yang mau dicatat firman Tuhan. Betul, Oke, Kak. sebelumnya kita mau nyanyi lagu apa dulu nih Kita Bang? nyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke, ayo Bang. Ayo Bang. Jangan lupa ya, posisi Iya. berdoa adik-adik. Lipat tangannya, sekarang kita lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu berikan dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Dan takkan ku takut masa kawin denganku, besertaku Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai. Amin. Selamat pagi anak-anak.
Firman Tuhan renungan bagi kita pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 14 yang dimulai dari bait ke-25 sampai ke bait 32. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa takut dalam hidupnya? Dan siapa juga di antara kita yang tidak pernah bimbang dan ragu dalam hidupnya? Atau siapakah di antara kita yang tidak pernah mempunyai masalah selama hidupnya? Secara jujur, kita mengakui bahwa meskipun kita adalah orang percaya kepada Kristus Yesus, tapi seringkali kita masih takut dan bimbang dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu selalu kita katakan. Tetapi ketika kita berada dalam kesukaran hidup, ketika kita bergumul, atau ketika kita sedang menghadapi beban yang berat, iman kita bisa goyah. Seperti murid-murid Tuhan Yesus pada firman ini. Ketika murid-murid itu didatangi oleh Tuhan Yesus berjalan di atas air, karena murid-murid itu disuruh Yesus untuk pergi ke seberang dengan menaiki perahu. Tapi setelah beberapa mil dari pantai, angin bertiup kencang dan ombak datang, dan mereka mulai ketakutan. Murid-murid yang sedang ketakutan itu diketahui oleh Tuhan Yesus, sebab Yesus selalu memantau semua kehidupan dari setiap orang dan melihat apa yang sedang terjadi dihadapi oleh semua, terutama murid-muridnya. Dilihat oleh Tuhan Yesus apa yang mereka hadapi. Mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi tiupan angin yang kencang sehingga mengombang-ambingkan perahu mereka. Mereka mulai merasa ketakutan. Ditambah lagi ketika Yesus berjalan di atas air, secara spontanitas mereka berkata, "Hantu," katanya. Mungkin anak-anak juga ketika dalam kegelapan dan samar-samar melihat
mungkin akan bertambah ketakutannya dan berkata seolah-olah bahwa ada makhluk halus yang mendatanginya. Tidak ada hantu sebenarnya. Yang ada adalah iblis, dan asal katanya di dalam bahasa Yunani Satanos. Dan iblis itu selalu bisa memanfaatkan waktu, situasi, dan untuk menjatuhkan manusia jatuh ke dalam dosa kembali. Tapi yang berjalan di atas air pada firman ini bukanlah hantu, tapi Yesus yang sedang menuju murid-muridnya yang ketakutan tersebut. Ketika mereka berkata hantu, Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Perkataan Tuhan Yesus yang sudah biasa mereka dengarkan, mereka masih meragukan, mereka masih menyaksikan, padahal mereka selalu berbincang dengan Tuhan yang mereka kenal, dengan Yesus yang setiap hari mereka mengikutinya. Oleh karena itu di dalam keraguan, Petrus mengatakan, kalau Engkau itu Tuhan, suruh aku datang, berjalan di atas air untuk mendapatkanmu. Yesus pun menyuruh Petrus, datanglah. Apa yang terjadi ketika Petrus datang menemui Tuhan Yesus berjalan di atas air? Ketika angin bertiup kencang dan mulai kakinya tenggelam, Petrus pun ragu. Petrus jadi bimbang. Saudara-saudari dan anak-anak kami sekolah minggu, dalam perjalanan hidup manusia itu selalu begitu yang terjadi. Ketika beban itu datang, lalu mulai merasakan seolah-olah dia lepas kendali, tidak ada yang mengikuti dan menyertai, dan tidak ada yang bisa untuk sanggup memberi pertolongan pada dia. Dan ketika terjadi masalah pergumulan dalam hidup, selalu menjadi ragu akan imannya terhadap Tuhan Yesus. Dan inilah yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus, terutama kepada Petrus, sehingga dia berkata, kalau Engkau itu benar Tuhan, suruh aku menemuimu dan berjalan di atas air. Tapi dia tetap dalam kebimbangan ketika dia berhadapan dengan angin yang bertiup. Dia langsung ragu akan kekuatan dan atas suruhan daripada Yesus. Oleh karena itu Yesus melihat situasi iman percaya dari Petrus yang ragu. Lalu dengan segera Yesus menangkap tangannya. Dan Yesus berkata kepada Petrus, hai orang yang tidak percaya. Perkataan Tuhan Yesus di sini merupakan suatu tamparan kepada Petrus yang betul-betul dia senantiasa dalam hidupnya selalu dengan cepat mengatakan sesuatu dan berbuat, tapi ketika berhadapan dengan pergumulan tadi, dia hambar imannya, dia ragu akan kemahakuasaan dari Tuhan Yesus. Dan itu merupakan suatu pengajaran yang dari Tuhan Yesus terhadap Petrus, bahwa dalam masalah apapun yang diperhadapkan dalam hidup, janganlah kendor imannya terhadap Tuhan Yesus. Janganlah dia meragukan kekuatan daripada Yesus, tapi dia harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyuruh dia pasti akan menyelamatkan hidupnya, dan harus berpegang teguh kepada Yesus yang maha kuasa, yang maha pengasih terhadap dirinya. Anak-anak yang kami cintai, bahwa firman ini juga meneguhkan iman kita sekaligus membawa kita kepada suatu kenyataan dalam hidup yang sering terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita selalu ragu, bimbang, dan takut menghadapi segala masalah dalam hidup kita.
takut ketika ujian, ragu kita akan kepintaran kita untuk bisa memberi jawaban ketika kita sedang menghadapi ujian. Ketika kita juga berhadapan dengan orang, apalagi katakanlah seorang yang memiliki kekuasaan, lalu kita merasa ketakutan dan bimbang. Oleh karena itu melalui firman ini kita dikuatkan, diteguhkan iman kita. Dengan Yesus kita bisa bersama-sama menjalani segala pergumulan ini. Dengan percaya kepada Yesus, Tuhan pasti akan menolong kita dan memberi kepada kita keselamatan, dan meyakinkan kita bahwa Dia senantiasa menyertai dan Dia senantiasa memegang tangan kita, sehingga kita bisa melampaui segala persoalan dan pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Engkau menyapa kami, menyapa anak-anak agar percaya dan teguh imannya kepadamu Bapa. Di saat menghadapi segala cobaan, di saat menghadapi segala godaan, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dan melindungi, bahwa Tuhan akan memberikan sukacita yang begitu besar dalam hidup kami, karena Engkau peduli pada anak-anak kami. Karena mereka lah yang menjadi generasi penerus, dan mereka harus memiliki iman yang teguh kepadamu Yesus, sehingga mereka tidak akan meninggalkan Engkau dan tetap senantiasa mempercayakan hidupnya kepada tuntunan. Bapa di sorga yang bersukacita berulang tahun, beri hikmat, beri juga Tuhan kesetiaan, percaya kepada, dan yang berduka Engkau juga yang menghibur. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan supaya mereka bisa dalam hidupnya tetap bersukacita, memuji memuliakan Engkau. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Nah, Bang, Ya, tadi Bang. kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya. Sekarang saatnya kita Mau mengumpulkan persembahan, Kak. berikan yang terbaik ya buat Tuhan ya. Betul, Kak. Bang Clinton, tapi Iya. kan adik-adiknya masih ada di rumah nih. Iya, Bagaimana Bang. cara untuk memberikan persembahannya? Oke, jadi karena kita masih pada online ya adik-adik, nanti adik-adik bisa kumpulkan ke mama dan papanya. Lalu nanti mama dan papanya akan mengantar ke gereja atau dititipkan ke dua sektor masing-masing. Atau yang lebih canggih lagi nih Kak, Gimana? sekarang kan zamannya internet, zamannya mobile banking, nanti bisa orang tuanya transfer ke rekening gereja. Rekening gereja itu ada di Warta Jemaat. Jadi gitu adik-adik. Oke ya, adik-adik dipersiapkan persembahannya, berikan Iya. yang terbaik buat Tuhan. Kita Oke. mau nyanyikan lagu Kita nyanyi lagu Goklas di Roha. Roha.
Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita sudah selesai ibadah sekolah minggunya, nggak berasa ya, udah hampir 1 jam ya. Udah hampir 1 jam lebih lah Kak. Kita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, tetap semangat ya, tetap harus rajin ibadah sekolah minggu walaupun secara online ya. Betul Kak. Pokoknya di ibadah-ibadah minggu sebelumnya, sesudahnya harus ibadah. Betul. Dan jangan lupa adik-adik untuk tetap jaga kesehatannya ya. Walaupun kondisinya sudah, puji Tuhan udah mulai membaik ini Bang ya. Tapi jangan lengah kalaupun membaik seperti ini. Harus tetap pakai masker, makan yang sehat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk rajin berdoa, dengar-dengaran sama mama papa. Oke? Sampai bertemu lagi di ibadah kita minggu depan. Oke. Nyanyi lagi lagu Oh Yesus Tuhan Mi. Oke. Yesus
udah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke? Nah teman-teman, jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.